Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Maria Dinda Jiane Seran dengan NIM 21030201111 kelas CS semester 1 Program Studi Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana tahun akademik 2021-2022. Pada video kali ini saya telah mereview buku keempat dengan judul buku Essential Concept in Sociology oleh Anthony Giddens dan Phyllis W. Sutton. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Sebelum kita masuk pada pembahasan subtemanya, saya sedikit mau menjelaskan konsep penting dalam sosiologi. Kehidupan sosial tidak pernah statis, tetapi dalam proses perubahan yang konstan selama 30 tahun terakhir atau lebih jenis kelamin, pergeseran hubungan, meningkatkan migrasi, multikulturalisme, yang internet dan sosial jaringan, dunia terorisme dan politik pergolakan di dalam Tengah Timur telah mengubah dunia modern. Sosiologi awalnya produk dari abad ke-19 tidak mampu untuk berdiri masih dan memiliki untuk bergerak dengan para kalu atau menjadi tidak relevan. Sosiologi hari ini adalah secara teoritis beragam, mencakup rentang yang sangat luas dari mata pelajaran dan menarik pada luas sekali yang dari penelitian metode untuk membuat rasa dari masyarakat. Ini merupakan hasil tak terelakkan dari upaya untuk memahami dan menjelaskan yang semakin mengglobal sosial dunia kita yang masuk, dan itu berarti bahwa konsep akrab perlu ditinjau kembali dan yang baru dibuat. Ada 10 subtema. Subtema yang pertama, berpikir sosiologi. Cara berbicara dan berpikir tentang subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi untuk membentuk pemahaman orang dan tindakan terhadap itu subjek. Konsep wacana berasal dari linguistik untuk mempelajari bahasa dan penggunaannya. Studi bahasa dan komunikasi difokuskan terutama pada aspek teknis seperti peran tata bahasa dan aturan tata bahasa untuk membangun makna. Namun dari akhir tahun 1950-an, wacana dipahami sebagai sebuah tipe tindakan dan dengan demikian intervensi di dunia. Sosiolog mampu mempelajari cara bahasa digunakan untuk membingkai politik argumen, mengecualikan ide-ide tertentu dari perdebatan dan kontrol cara orang mendiskusikan masalah. Subtema yang kedua, melakukan sosiologi. Konstruk murni peneliti tentang sebuah sosial fenomena menekankan hanya beberapa dari yang utama aspek yang digunakan untuk mendekati persamaan dan perbedaan dalam konkret kasus dunia nyata. Konsep tipe ideal diciptakan oleh Max Weber sebagai bagian dari metodenya untuk mempelajari tindakan sosial sebagai salah satu bentuk sosiologi. Untuk Weber, pemahaman dan menjelaskan kehidupan sosial tidak mungkin menggunakan yang sama metode sebagai ilmu alam. Ini pendekatan sosiologi dikenal sebagai Verstehen, dan Weber menggunakannya untuk mengeksplorasi asal-usul dan aspek-aspek kunci dari kapitalisme dan hubungannya dengan keyakinan agama, berbagai jenis kehidupan ekonomi di seluruh masyarakat, jenis wewenang dan kepemimpinan, dan bentuk organisasi dalam periode sejarah yang berbeda. Membangun tipe ideal adalah elemen penting dari metode Weber yang memungkinkan dia untuk menyatukan tingkat makro dan mikro analisis sosiologis. Subtema yang ketiga, lingkungan dan urbanisme. Pemisahan atau keterasingan manusia dari beberapa aspek penting dari sifat mereka atau dari masyarakat sering mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan ketidakberdayaan.
Tesis Marx telah berpengaruh meskipun sangat umum dan abstrak, dan terkait erat dengannya teori sosial umum dengan kesimpulan revolusionernya untuk membuat konsep yang berguna untuk empiris studi penelitian. Sosiolog menanggalkannya. Dari ini koneksi dan sebagai hasilnya menjadi mungkin untuk membandingkan tingkat keterasingan dalam pekerjaan yang berbeda, lingkungan, dan di bawah rezim pengelolaan yang berbeda. Secara nominal, rezim Marxis runtuh setelah 1989 dan teori Marxis revolusioner kehilangan pijakan. Konsep keterasingan tampaknya kurang relevan dengan masa depan disiplin. Subtema yang keempat, struktur masyarakat. Jenis organisasi berdasarkan aturan tertulis, kontak dan hierarki posisi yang diadopsi secara luas dalam masyarakat industri modern. Kehidupan modern itu kompleks dan membutuhkan semacam organisasi dapat berjalan dengan lancar. Weber melihat birokrasi sebagai model organisasi formal yang dominan, dan karakterisasi terus menginformasikan studi sosiologis. Weber juga menjelaskan bahwa birokrasi adalah salah satu kontributor penting untuk rasionalisasi masyarakat yang sedang berlangsung, yang menyebar ke lebih banyak bidang kehidupan sosial. Meskipun kita mungkin berdalih dengan bagian dari analisisnya, penyebaran global kapitalisme dan birokrasi modern berarti bahwa dorongan umum argumen Weber tetap relevan dan harus ditanggapi dengan serius. Tema yang kelima, peluang hidup yang tidak sama. Posisi ekonomi relatif dari kelompok-kelompok sosial yang besar didefinisikan dalam kaitannya dengan pekerjaan, kepemilikan properti, dan kekayaan atau pilihan gaya hidup. Kelas adalah kelompok besar orang yang berbagi sumber berdaya ekonomi bersama, dan ini sangat mempengaruhi jenis gaya hidup yang dapat mereka pimpin. Kepemilikan kekayaan dan pekerjaan adalah basis utama dari perbedaan kelas. Teori dan analisis kelas memiliki sejarah panjang dalam sosiologi, tetapi mereka telah menghadapi kritik sejak tahun 1980-an dari sosiolog yang berpikir bahwa kelas sedang menurun. Magna, Popesky, dan Waters berpendapat bahwa globalisasi telah menghasilkan pembagian global tenaga kerja di mana ketidaksetaraan utama ada di seberang daripada dalam negara-negara bangsa dan negara-negara maju memiliki menjadi masyarakat pasca industri berdasarkan layanan pekerjaan dan individualisasi yang berkembang. Subtema yang keenam, hubungan dan jalan hidup. Sebuah konsep yang diperebutkan, tetapi sederhananya sekelompok orang tinggal di wilayah tertentu atau yang memiliki kepentingan bersama yang terlibat dan interaksi sistematis satu sama lain. Dari abad ke-18, komunitas digunakan untuk menggambarkan orang-orang distrik tertentu atau mereka yang telah berbagi kepentingan seperti dalam komunitas kepentingan. Pada abad ke-19 itu menjadi semakin umum untuk melihat komunitas digunakan berbeda dengan masyarakat, dengan komunitas yang didefinisikan sebagai skala yang lebih kecil daripada masyarakat yang lebih impersonal dan berskala besar. Subtema yang ketujuh, interaksi dan komunikasi. Cara hidup meliputi pengetahuan, adat istiadat, norma hukum dan kepercayaan yang menjadi ciri masyarakat tertentu atau kelompok sosial. Karena sejarahnya yang terbelit-belit, budaya sepertinya dianggap berlawanan. Alam adalah salah satu yang paling kompleks kata-kata dalam bahasa Inggris dan salah satu yang paling sulit untuk dijabarkan. Dari abad ke-15, satu makna penting telah menjadi budaya seperti dalam merawat tanaman dan hewan. Setelah makna ini menyebar untuk menerima orang, budaya datang berarti pembudayaan pikiran orang. Untuk sebagian besar sejarahnya,
sosiologi telah mempelajari budaya sebagai terikat erat dengan hubungan sosial dan struktur masyarakat. Tema yang ke-8, kesehatan penyakit dan tubuh. Model praktik medis barat di mana penyakit didefinisikan secara objektif sesuai dengan adanya gejala fisik yang dikenali dan diturunkan secara ilmiah. Perawatan medis diupayakan untuk mengembalikan tubuh ke kesehatan. Dalam budaya pramodern, keluarga adalah yang utama institusi yang menangani sakit dan penyakit. Untuk misalnya, selalu ada individu yang berspesialisasi dalam penyembuhan dengan menggunakan campuran fisik dan magis obat. Banyak dari pengobatan tradisional ini bertahan hari ini dalam budaya non-barat di seluruh dunia, dan kebanyakan dari mereka sekarang didefinisikan sebagai obat alternatif. Model kesehatan biomedis memiliki beberapa pusat elemen. Penyakit dipandang sebagai kerusakan dalam tubuh manusia yang menggalikannya dari keadaan normal menjadi atau kesehatan. Untuk mengembalikan kesehatan tubuh, penyebabnya penyakit harus diisolasi, diobati, dan dihilangkan. Subtema yang ke-9, kejahatan dan kontrol sosial. Perasaan cemas dan takut yang parah akibat dari pengalaman kurangnya norma-norma sosial yang efektif seringkali diproduksi selama periode perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial di era modernitas begitu pesat sehingga sering menimbulkan masalah sosial utama seperti tradisional gaya hidup, moral, keyakinan agama, dan rutinitas sehari-hari terganggu, kadang-kadang tanpa diganggu. Ketika individu melakukan kejahatan dan tindakan penyimpangan, tampaknya masuk akal untuk menganggap mereka adalah makhluk rasional yang tahu persis apa yang mereka lakukan. Subtema yang ke-10, sosiologi politik. Kekuasaan legitimasi yang dimiliki oleh satu orang atau kelompok atas yang lain. Sosiologi politik Max Weber 1925 sampai 1979 adalah titik awal untuk sebagian besar studi tentang kekuasaan politik dan otoritas. Klasifikasi Weber memungkinkan untuk campuran ketiganya jenis untuk hidup berdampingan, meskipun salah satu mungkin dominan. Untuk contoh, Inggris modern memiliki sistem hukum rasional otoritas, tetapi dalam kehidupan politik House of Lords memainkan bagian dalam pemerintahan dan raja masih memiliki tempat konstitusional. Pencampuran tipe ideal ini memberikan fleksibilitas skema Weber dan terus berguna untuk sosiolog politik. Namun, penyebaran selebriti budaya ke dalam dunia politik telah mengangkat beberapa pertanyaan tentang dasar otoritas seorang pemimpin politik. Sekian dari video review saya berkaitan dengan materi semester 1 pengantar sosiologi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.